Selamat mendengarkan. Tiba di kediamannya, Zian sudah disambut dengan tatapan tajam sang mama. Entah drama apa yang Natalia mainkan hingga Zian sampai turun tangan. Bisa dipastikan Zian akan diserbu berbagai macam pertanyaan setelahnya. Mama mau bicara. Rasanya, tadi tidak selelah ini. Entah kenapa Zian seakan kehabisan tenaga dan malas sekali, hingga dia mengempaskan tubuhnya di sofa. Kekhawatiran Zia akan retaknya rumah tangga sang putra kian menjadi kalau melihat Zian begini. Zian. Aku capek, Ma. Katakan saja, Zian denger kok. Lihatlah kelakuannya. Zia sampai memijit pangkal hidungnya saat ini. Pria itu memejamkan mata, seakan manusia paling tidak bertenaga. Padahal hari ini sama sekali dia tidak memikirkan pekerjaan. Natalia mogok makan, kamu apakan dia? Tanya padanya, kenapa tanya aku? Tidak pernah tercium pertengkaran, sekalinya bertengkar Zia sakit kepala. Sejak tadi siang menantunya menangis, malas makan bahkan enggan keluar kamar. Sikap kekanak-kanakan Natalia memang sudah sempat Halim utarakan sebelum mereka menikah. Akan tetapi entah kenapa 4 tahun pernikahan mereka lalui dengan begitu damai. Tiba-tiba istri Zian kumat. Mama serius, nak. Coba ceritakan kenapa. Tidak ada, Ma. Dia mengacaukan ruanganku tadi pagi. Dan Mama tahu, action figure kesayangan saya hancur karena dia. Tangan Superman-nya lepas. Aku sudah minta Yuda memperbaikinya, tapi tidak bisa. Bayangkan bagaimana perasaan Sean kalau tahu superhero kebanggaannya buntung begitu. Apa tidak diajar Sean nantinya? Hanya karena mainan. Zia memejamkan mata dan dia kembali mengingat ucapan Kanaya sewaktu Michael memaksa Zian menikah. Zian masih kecil. 25 tahun belum cukup dewasa untuk anak-anakmu, Michael. Coba pikir-pikir lagi, Mama ragu kali ini. Dia berpikir kekhawatiran Kanaya benar-benar terjadi. Padahal rusaknya Superman kesayangan Zian itu hanya Zian jadikan alasan untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Tapi dia masuk ruanganmu pasti ada alasannya, sayang. 3 hari kamu tidak pulang. Bisa kasih tahu Mama kemarin kamu kenapa? Tidur di mana? Makanya gimana? Mama saja khawatir, apalagi Natalia. Sebaik itu dugaan Zia terhadap menantunya. Padahal sedikit pun tidak ada kepedulian Natalia di mana dan apa yang Zian lakukan. Pria itu tidak bodoh. Dia sangat paham tujuan Natalia mempertahankannya karena apa. Sejak dulu Mama tahu aku suka begitu, jangan khawatir ya. Ingin sekali dia jelaskan Zian baik-baik saja 3 hari ini. Bahkan sangat amat baik dipelukan istrinya. Akan tetapi, Zian tidak bisa sembarangan mengambil langkah. Dia tidak mau Zia kecewa lantaran ketahuan menjadi pengkhianat dalam pernikahan. Paling Kak Zian punya cem-ceman, mah. Suara siapa itu? Ingin sekali Zian cubit bibirnya. Tampaknya dia salah menduga. Zia tidak datang sendiri melainkan bersama 2 adik kembarnya. Pria itu menoleh dan melihat Lengkara tengah mendekat dengan membawa sepiring nasi yang menggunung di sana. Sementara Amira tampak lesu dengan masker herbal yang masih menutupi permukaan kulitnya. Tampaknya tengah berusaha menyembunyikan lingkar hitam akibat menangisi Ibra selama berhari-hari. Kenapa kalian di sini? Disuruh Mama jagain Kak Natalia. Kakak juga kenapa sih pakai acara ngilang? Ucap Amira sebelum menatap Zian. Bagian wajahnya tertutup sempurna menyisakan bola mata. Orang gila mana yang menggunakan masker hingga alisnya ikut tertutup, pikir Zian. Berlebihan, Zian tampak berpikir apa mungkin ada hal yang membuat Natalia takut. Hingga dia berusaha keras mengambil perhatian mamanya. Apa karena wanita itu bertemu Zian malam itu? Pikir Zian tenggelam dalam lamunannya. Diam artinya iya. Jawab, kakak punya cem-ceman kan? Tanya Amira kembali mengintimidasi Zian dengan pertanyaan-pertanyaannya. Mulutmu mau aku robek malam ini, Amira? Kesal Zian bingung sendiri kenapa bisa memiliki adik menyebalkan seperti ini. Aduh, udah deh, santai aja kali. Kara saja punya cem-ceman, masa kakak tidak? Kara, makan yang benar, nak. Dia sudah cukup sakit kepala dengan masalah Zian. Kini putrinya semakin membuat runyam, sekalipun memang ada terbesit pikiran seperti Lengkara. Akan tetapi Zia berusaha menepis hal itu dan berharap Zian tidak seperti Sean. Wih, serius? Kamu pacarnya 2, Kara? Kepalanya terlalu sakit akibat membahas Natalia. Zian kini tertarik dengan pembicaraan adiknya. 3 malah, Kak.
Kemarin dia sempat ditembak Tama, yang dulu pernah anterin pulang terus kakak lempar bola basket, ingat? Xian menganga dengan penjelasan Amira. Dia takjub dan berdecak kagum dengan bakat yang Xian turunkan pada Lengkara. Kamu terima, Kara? Terima? Tapi ternyata dia anak mama. Aku putusin besoknya. Jelek. Adiknya benar-benar di luar dugaan. Sejak menginjak usia 20 tahun, mereka memang tidak lagi dekekang. Mikael khawatir jika sampai kejadian seperti Kayla dulu, akan tetapi tindakannya yang begitu justru berdampak buruk lantaran salah satu putrinya ini mewarisi sifatnya sewaktu muda. Terus kamu maunya yang gimana? Seperti Kak Sean. Jawab Lengkara kemudian menitikkan air mata hingga jatuh ke nasinya. Anggap saja penambah cita rasa asin tepatnya. Bodoh. Jangan mau kalau modelnya seperti Sean, Kara. Kenapa jadi bahasa aku sih? Kakak yang dibahas, pinter banget mengalihkan pembicaraan. Lanjut marahin Kak Zian. Baru saja Zian bahagia lantaran hampir berhasil membuat sang mama sedikit lupa. Mulut Lengkara membatalkan semuanya. Pria itu menggigit bibirnya dan menatap wajah sang mama yang suram dengan sejuta guratan amarah. Kalian tidak menghargai mama. Bisa kita seru sedikit? Bisa, Ma. Sahut Lengkara meninggi hingga membuat Amira hilaf menayar kepalanya. Zian, dengarkan mama. Kamu sudah berumah tangga, artinya sudah dewasa. Datangi istri kamu, minta maaf dan selesaikan masalah kalian sana. Beberapa hari lalu aku bertemu Sean, Ma. Zian mengalihkan pembicaraan segera. Sungguh minatnya untuk menemui Natalia sama sekali tidak ada. Suasana jadi berubah. Dia melupakan perkara menantunya yang hingga saat ini belum makan juga. Matanya membasah. 4 tahun menghilang dan akhirnya Zian membawa kabar baik. Kapan? Setelah Opa dimakamkan, dia datang ternyata. Walau terlambat, Mama jangan sedih. Sean masih hidup dan dia menikmati hidupnya dengan baik. Meski Sean memintanya merahasiakan hal ini, hati kecil Zian tidak bisa terus berbohong pada Zia. Karena wanita itu sampai khawatir putranya meninggal dunia. Syukurlah. Jika benar begitu, Mama lega mendengarnya. Penampilannya bagaimana? Apa ada yang berubah? Tidak ada. Sean tetap sama. Sean merahasiakan fakta bahwa kulit Sean ternyata lebih gelap dibandingkan dahulu. Dia hanya ingin membawa secercah kabar baik tanpa melukai hati mamanya. Tubuhnya gimana, Kak? Kurus. Belum selesai Lengkara bertanya, mereka dibuat terkejut dengan seseorang yang menghambur ke pelukan Sean. Siapa lagi kalau bukan Natalia? Wajahnya memerah dipenuhi air mata, dan hal itu membuat hati Zia menghangat. Mama masuk kamar dulu, tuntaskan rindu kalian. Zia berlalu diikuti dengan Lengkara dan Amira yang berlalu tanpa mengucapkan apapun. Tampaknya sebal, lantaran kehadiran Natalia membuat pembahasan tentang kakak mereka terhenti tiba-tiba. Hentikan sandiwaramu wanita murahan. Aku lelah.